bahasa Indonesianya berpikir komputasional. Tujuannya adalah anak-anak mengerti cara berpikir komputasional itu apa, kemudian menyebutkan contoh-contoh kegiatan komputasional dan menyusun langkah-langkah berpikir komputasional. Sebelum kita masuk lebih jauh, pernahkah kalian di rumah masak mie instan? Mie instan, oke, pernah ya? Matang, bisa? Bisa. Berarti kalian mau praktekkan sendiri atau melihat orang lain? Praktekkan sendiri. Suka makan mie instan. Jangan terlalu sering ya. Ya. Kemudian pernahkah kalian menyeduh kopi atau teh? Pernah, bisa ya? Yang di rumahnya pakai mesin cuci, apakah kalian pernah mencuci baju kalian sendiri pakai mesin cuci? Nah, tahu urut-urutannya? Tahu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menonton video tentang apa itu computational thinking atau cara berpikir komputasional. Tolong diperhatikan dan disimak video ini sampai selesai. Thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi yang menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari menggunakan bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu cerita
pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk, coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping BIS, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan.
Bagus ya. Kelompoknya Vista, Aska, dan Maulana. Oke. Aliasa. Oke. Anak-anak, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Nah, kemudian itu tadi pekerjaan kelompok. Sekarang individu. Mengerjakannya agak. Ini hanya mengurutkan cara membuat jus mangga. Siapa yang suka minum jus mangga? Oke, pintar. Karena mangga banyak mengandung. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat jus mangga. Urutkan langkah-langkah berikut dengan memberikan urutan angka. Menuliskan angka di lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sudah selesai silakan maju ke depan. Adakah kesulitan? Yang merasa bingung? Kamu ya? Dosa. Sudah selesai. Oke, Selja silakan maju ke depan. Menurut Selja, langkah pertama membuat jus mangga apa Selja? Kupas mangga dan potong-potong buahnya, betul ya? Yang kedua Selja, masukkan potongan mangga ke dalam blender. Berikutnya, iya, tambahkan air matang dan gula pasir ke dalam blender. Berikutnya, tambahkan es batu. Setelah itu, blender semua hingga tercampur rata. Dan yang terakhir, oke, dan siap dinikmati. Silakan duduk saja. Kita berikan tepuk tangan buat Selja. Bagus sekali. Anak-anak, pertanyaan di bawahnya. Menurutmu apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat jus mangga? Bahannya apa saja? Bahan-bahan. Mangga. Air matang. Gula. Batu. Gula, ya gula pasir. Gula. Alatnya sekarang? Pisau. Gelas. Sendok apa? Sendok, sedotan, dan seterusnya. Oke. Pertanyaan bawahnya. Apa yang terjadi apabila ketika membuat jus mangga tidak sesuai dengan urutan? Kalau tidak sesuai urutan, tiba-tiba dimasukkan apa? Tiba-tiba blendernya dinyalakan. Apa yang terjadi? Tidak bisa blender. Peralatannya bisa rusak. Terus makanan yang disajikan enak atau tidak? Tidak akan maksimal. Oke. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang komputasional tinggi, kita akan mengakhirinya. Kita buat kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita bahwa perlu kita mengerjakan sesuatu dengan sebuah urutan. Berpikir komputasional artinya berpikir terstruktur dan logis. Terstruktur itu urut, logis itu sesuai, masuk akal dan jelas. Kemudian kalau
dikerjakan tidak urut. Manfaatnya apa sih ketika kita mengerjakan sesuatu dengan urut? Manfaatnya apa? Hasilnya lebih maksimal, pintar bisa. Yang lain, kalau urut, apa manfaatnya? Kerjaan menjadi mudah atau berat tambah? Tambah mudah, cepat selesai, pintar cerdas. Oke, kita akan tutup kolom PR-nya dikerjakan. PR-nya dikerjakan. Minggu depan kita bahas. Anak-anak, PR-nya dikerjakan, rajin beribadah, sholat, ngaji, taat kepada orang tua, menyayangi teman, menghormati bapak ibu. Oke, kita akan tutup dalam doa. Oke, sudah.